Ya, selamat pagi pemirsa KPR. Kita mampir di Dakiran Jogro ya. Ada agenda IWAFI di sini ya. Ada beberapa pameran produk UMKM ya. Ada apa nih? Jatinop. Oke, siap. Oke. Bundaku ini, Bundaku. Ini cerah cantik ini. Cek mata ini. Bunda punya ada kalian dana mau buat DP deh, mau ambil 100 gram buat DP. Misalnya kan kalau di tabel angsuran DP-nya hanya 20% ya, mau ditambahin deh DP-nya jadi 30% atau 40%, itu bisa. Nanti angsurannya juga akan lebih ringan, kita hitungkan kembali angsurannya berapa. Jadi kita sarankan tadi yang pertama ya, bunda-bunda kalau mau investasi itu memang sekalian gramasinya yang lebih besar dan jangka waktunya lebih panjang. Kenapa gramasinya lebih besar? Karena harganya juga lebih murah. Tadi seperti yang disampaikan Pak Widodo ya, jadi semakin besar gramasi yang bunda-bunda ambil, itu harganya akan semakin murah. Jadi kalau bisa dibandingkan ya, misalnya 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram, itu akan jauh lebih murah yang gramasinya lebih besar. Lalu untuk angsurannya diambil yang lebih panjang, karena nanti akan lebih ringan untuk pembayaran angsurannya. Untuk investasi misalnya keperluan jangka panjang untuk pendidikan anak atau untuk warisan ya, bisa banget ya Pak Widodo ya. Bunda-bunda nanti mungkin mau meninggalkan warisan untuk anak cucu. Bandingkan kalau sekarang bunda-bunda kalau misalnya meninggalkan warisan dalam bentuk aset rumah, itu yang pertama akan lebih sulit untuk dijual. Yang kedua, nanti ahli waris ketika dia mau membagi warisan itu akan sangat sulit ketika pengurusan pajak, pengurusan hukum, pengurusan notaris, pengurusan balik nama atas aset dari aset properti tersebut. Jadi kalau sekarang kalau orang-orang yang sudah lebih melek terkait ini ya, perencanaan keuangan, terkait warisan, itu mereka memang lebih memilih warisan itu dalam bentuk emas. Inflasi ya bunda-bunda. Jadi memang kalau untuk investasi dan untuk warisan itu kita sarankan dalam bentuk emas logam mulia, karena harganya semakin naik dan meninggalkan warisan itu ahli waris sudah tidak pusing lagi. Karena ada pengalaman misalnya harta warisannya banyak nih, tapi dalam bentuk properti, dalam bentuk rumah segala macam ya, ada misalnya ada 10 titik nih dalam bentuk rumah. Ketika dihitung-hitung sama notaris, biaya untuk pengurusan ahli warisnya itu bisa mencapai 500 juta. Sebanyak itu, jadi akhirnya mungkin akan mempersulit ahli waris kita untuk membagi harta warisan. Jadi salah satu solusi bunda-bunda jika ingin meninggalkan warisan itu bisa dalam bentuk investasi emas logam mulia. Seperti itu. Jadi apabila kita ambil yang jangka panjang itu minimal berapa kali boleh diangsur baru kemudian dilunasan. Misal paling nggak yang 1 tahun baru dilunasi atau 2 kali itu boleh kok. Terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Dewi. Oh ya, siap Ibu Dewi. Boleh dibantu Pak Widodo? Sedikit saya menjelaskan kaitannya sama asuransi. Jadi kalau cicil emas itu kita tidak diasuransikan. Ya, misalkan dari nasabah pengen diasuransikan itu bisa, boleh. Itu. Nah, karena apa? Karena emas itu sifatnya liquid. Jadi misalkan terjadi sesuatu sama ahli waris, sama nasabah meninggal dunia, itu dari bank
kesepakatan sama ahli waris, kita tinggal jual emasnya, tidak ada kendala, ya gitu. Nah, nanti dari hasil penjualan itu sebagian untuk melunasi bank, sebagian diambil sama ahli waris itu. Nah, kalau misalkan diasuransikan, nanti bisa kita dipletkan ke pihak asuransi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya sama pelunasan percepat. Nah, itu seperti yang dijelaskan sama Bapak F tadi, itu ketika ibu katakanlah ambil 5 tahun, kayak yang saya cerita nasabah saya aja ya, yang kemarin juga jalan 1 tahun, 2 tahun dilunasi karena harga emas naik. Itu ketika 1 tahun kemarin itu untuk 47 juta, dia ngasih margin ke bank selama 1 tahun pertama itu sekitar 7 juta. Berarti untungnya itu 40 juta. Itu dengan dia nyicil, bukan beli cash. Nah, itu di tahun pertama itu ada mas dijualkan, suruh jualkan ada yang dilunasi sendiri. Nah, biasanya yang suruh jualkan itu mereka itu cuma ngambil keuntungannya bu, diambil yang 40 juta diambil, terus beliau ikut lagi. Jadi dia ngambil selisih harga dari kenaikan harga emas. Nah, dia 2 kali margin bulan ini sama margin bulan depan. Kalau minimal itu setidaknya minimal 1 tahun, atau misalkan ibu ambil 1 tahun itu minimal 6 bulan ibu pengajuan pelunasan itu bisa itu. Nah, terus ini kaitannya sama cicil emas ya. Nah, kadang ada nasabah yang gini, mas, nanti kalau aku udah lunas itu gimana? Maksudnya emasnya itu. Nah, cuma di perusahaan sebelah. Nah, di BSI itu ada ganti emas, itu biayanya itu relatif lebih murah. Khususnya yang bulan ini ya, bulan ini itu sebenarnya udah 3 bulan. Itu terakhir bulan ini karena ini memang lot tersendiri di RO7 Semarang. Nah, itu ada namanya margin muknah. Muknah itu lagi untuk dihitungkan. Sekarang senilai hampir 1 juta 900 ribuan sekian. Itu nanti kami berikan apresiasi. Bunda-bunda menabung dalam bentuk rupiah di tabungan, itu nanti terkena inflasi, bisa mengambil. Ini teman-teman dari tim PSI Klaten ya, PSI Klaten ya. Oke, semangat ya. Siap, mungkin ada hari ini di minimal 100 gram. Ini Mas Basir mau ngitung apa nggak tahu ya. 100 gram itu panjang. Jadi ketika Bunda tetap sudah semua Pak Basir. Ini penampakan ini ya. Punya 2 Selamat siang Ibu. Ini Ibu Hajah Luciana Rina Damayanti. Ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Klaten. Bu, pesan buat IWAPI apa? IWAPI Klaten. IWAPI Klaten harus bagaimana untuk mensikapi tantangan zaman yang semakin berat ini? Tadi ya dihitung-hitung lagi, dipertimbangkan karena semakin besar bunda-bunda mengambil gramasi emasnya, itu akan semakin murah harganya dan juga jangka waktunya lebih panjang, itu agar memperingan angsuran bunda-bunda per bulan. Jadi tidak perlu khawatir karena investasi emas ini sangat menguntungkan sekali dan bisa digunakan sebagai warisan tadi ya, karena kan target kita 1 keluarga 1 kilogram emas. Kenapa? Karena kebanyakan itu antara kemampuan kita dengan kebutuhan dari industri itu sudah mengalami kesenjangan ya. Artinya dengan pergerakan teknologi 4.0 dan 5.0 ini dari IWAPI pun juga harus melek, harus paham, harus menguasai, atau bisa memahami begitu, kemudian menyatukan dalam kegiatan-kegiatan dari IWAPI sendiri sehingga IWAPI secara organisasi dan anggotanya bisa berkembang dengan lebih baik lagi, mengikuti perkembangan zaman saat ini. Terima kasih Bu Rina, matur nuwun. Mas Mulia sudah ada 1 orang, jadi saya masih punya 1 keping, lalu 1 keping lagi Mas Mulia 0,200 gram. Silakan, mungkin tadi ada yang bertanya ya, kalau misalnya saya sudah melebihi batas maksimum pembiayaan di Bank Syariah Indonesia untuk emas. Tapi nanti kalau misalnya bunda-bunda mau mengambil 200 gram, itu bisa menggunakan 2 KTP. Jadi
itu selisihnya lumayan 0,5%. Itu lumayan tinggi sekali ya untuk selisihnya ya. Jadi segera dimanfaatkan program dari Bank Syariah Indonesia khusus hari ini spesial untuk ibu-ibu IWAPI. Pemirsa pada definisi Bupati Klaten ya, ada Mbak Fahrani yang menang. Saya selalu Mbak Fahrani. Mbak Rani pesannya buat IWAPI apa? IWAPI Klaten harus bagaimana nih IWAPI Klaten? IWAPI Klaten pantang menyerah, tetap kompak, tetap solid, saling membantu. Women support women. Oke. Terima kasih. Oke. Dikit darah segini yuk, fried chicken. Syariah Indonesia yang ini mohon IWAPI berdaya, perempuan Indonesia maju. Yes. IWAPI Kabupaten